Rasulullah bersabda, a'linu hadzal nikah, iklankan oleh kalian pernikahan ini. Fa inni la ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan umatku yang menikah, yang berumah tangga, akan aku bangga-banggakan di hadapan umat para rasul terdahulu kelak. Nanti di akhirat setiap umat Rasulullah SAW yang melaksanakan pernikahan akan dibangga-banggakan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah sekalian yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, wabil khusus keluarga besar Bapak Wahyu dan beserta ibu, dan juga keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki, yaitu Bapak Haji Ahmad Abidin beserta istri, terkhusus kedua mempelai Aden Muhammad Arta Abidin dan juga Neng Sri Siti Wahyuni, yang kita doakan bersama semoga rumah tangganya dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah, dipenuhi dengan rahmat Allah, dipenuhi dengan hidayah dan taufiknya, dipenuhi dengan nikmatnya dan kebahagiaannya, dipenuhi dengan keselamatan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala wabah, dari segala penyakit, dari segala kerugian, dari segala kehinaan. Dan mudah-mudahan cepat dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Para jamaah sekalian, bahwasanya rumah tangga di dalam ajaran Allah merupakan yang lain yang tidak Allah kasihkan kepada siapapun yang berumah tangga yang tanpa ikatan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya? Yang pertama, bahwa rumah tangga orang-orang yang beriman mendapatkan petunjuk Allah, diatur oleh Allah, sehingga setiap suami dan istri sama-sama memiliki hak dan sama-sama memiliki kewajiban.
hak ini dari Allah, kewajiban-kewajiban ini dari Allah, sehingga suami dan istrinya dalam rumah tangganya tidak lepas daripada bimbingan Allah. Apa yang harus dilakukan oleh suami bagi istrinya, apa yang harus dilakukan oleh istri bagi suaminya. Kalau setelah itu punya anak, apa yang harus dilakukan oleh orang tua bagi anaknya, apa yang harus dilakukan oleh anaknya bagi orang tuanya, apa yang harus dilakukan oleh menantu bagi mertuanya, dan apa yang harus dilakukan oleh mertua bagi menantunya. Semua mendapatkan petunjuk Allah dalam rumah tangganya, sementara orang yang tidak beriman tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan tidak atas petunjuk Allah, tapi atas pilihan dirinya sendiri, atas pilihan hawa nafsunya sendiri, atas pilihan akalnya sendiri. Kadang mengikuti bisikan-bisikan syaitan, harus begitu, tidak boleh begini. Ini keberuntungan yang pertama. Keberuntungan yang kedua, rumah tangganya orang-orang yang beriman itu penuh dengan ridho Allah, penuh dengan cinta Allah. Kalau yang barusan penuh dengan hidayah, petunjuk Allah. Ketika rumah tangga penuh dengan hidayah dari Allah, maka otomatis Allah ridho kepada hamba-hambanya yang berumah tangga seperti itu. Dan Allah cinta, dan juga penuh dengan kasih sayang Allah, Allah sayang. Subhanallah. Lalu rumah tangga orang-orang yang beriman itu penuh dengan pahala dari Allah. Bayangkan, pahala. Subhanallah. Suaminya melaksanakan kewajibannya dapat pahala, istrinya melakukan kewajibannya dapat pahala. Masya Allah. Dan pahala tersebut bukan cuma kelak di surga, artinya rumah tangga orang beriman itu akan terus berumah tangga sampai ke surga. Bukan cuma di surga saja, sebelum masuk surga dapat warna-warni ganjaran dari Allah di akhiratnya. Sebelum masuk ke akhirat di alam kuburnya dapat juga warna-warni ganjaran dari Allah. Di dunianya dapat warna-warni keberkahan ganjaran dari Allah. Subhanallah. Lalu berikutnya, bahwa rumah tangga orang-orang yang beriman oleh Allah dipenuhi dengan keberkahan. Karena gerak-gerik dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, karena mengikuti kepada petunjuk Allah. Allah ridha, Allah sayang, Allah cinta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan. Apa itu keberkahan? Tambah-tambahnya kebaikan. Orang yang berumah tangga, ingat, orang yang berumah tangga yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, hari-harinya akan bertambah kebaikannya. Terus
terus bertambah kebaikannya, itulah barokah. Kadang-kadang juga kuantitasnya bertambah. Kalau keberkahan itu kualitas. Kadang-kadang kuantitasnya bertambah. Kan? Punya anak berarti bertambah. Yang tadinya 2 orang jadi 3 orang. Tambah anak 1 lagi, tambah lagi 1 lagi, tambah lagi 1 lagi. Bukan? Dari berapa orang? Dari 2 orang. Rizkinya bertambah. Di waktu bujangan, di waktu, kan? Apalagi lanjang gitu kan? Gak punya rumah, gak punya kendaraan, kan? Gak bisa pergi haji dengan uang sendiri, kan? Begitu berumah tangga, barokah. Allah kasih rezeki yang banyak sehingga punya rumah, punya tanah, punya kebun. Banyak yang punya harta yang sangat melimpah sekali, banyak. Masya Allah. Ini rumah tangga orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman mungkin kuantitasnya bertambah tapi tidak ada keberkahannya. Artinya tidak menjadi nilai kebaikan, kan? Di sisi Tuhannya mungkin hawa nafsunya terpenuhi, namun tidak ada kebaikan di sisi Tuhannya. Tidak ada kebaikan kelak di alam kuburnya. Tidak ada kebaikan kelak di akhiratnya. Inilah keberuntungan rumah tangganya orang yang beriman. Allah. Apalagi selanjutnya keberuntungan rumah tangga orang-orang yang beriman. Maka dengan rumah tangga itu, rumah tangganya oleh Allah akan diabadikan sampai surga. Yang tidak beriman tidak, sampai mati sudah selesai dipisahkan oleh Allah. Walaupun dikuburkan dalam satu liang lahat yang sama, tetap di alam barzakhnya oleh Allah dipisahkan. Ini di mana, ini di mana. Tidak disatukan kembali. Tapi orang yang beriman, begitu mati nanti akan saling tunggu, akan dipertemukan kembali. Allah. Begitu bangkit dari kubur juga akan dipertemukan kembali. Begitu masuk surga akan disatukan kembali. Dialah istrinya, dialah suaminya. Masya Allah. Maka siapa yang berumah tangga dengan ikatan iman di dunia, rumah tangga tersebut diabadikan oleh Allah, terus berumah tangga di surga abadi selama-lamanya. Orang yang tidak beriman tidak mendapatkannya. Jika punya anak, Masya Allah, dan anaknya beriman juga, jika punya keturunan ke bawah dan mereka beriman juga, maka kelak di surga akan dikumpulkan kembali. Orang-orang beriman itu Masya Allah dari hasil rumah tangga yang diikat dengan iman. Punya anak mereka dididik menjadi orang yang beriman. Punya cucu dididik menjadi orang yang beriman. Punya buyut dididik menjadi orang yang beriman. Terus ke bawah. Maka di surga akan digabungkan, akan dikumpulkan. Ini sudah difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami akan gabungkan keturunannya kepada leluhurnya. Anak cucunya digabungkan dengan orang tuanya, dengan neneknya, dengan kakeknya. Artinya berkumpul semuanya. Jadi satu kampung halaman nantinya. Subhanallah, inilah keberuntungan bagi orang-orang yang beriman dalam rumah tangganya. Maka
jelas bahwa rumah tangga merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah yang wajib disyukuri. Benar bahwa orang muslim ketika menikah di mana-mana mengadakan syukuran, sehingga disunnahkan mengadakan walimah. Walimah itu syukuran. Dan ini adalah walimah. Walimah itu syukuran. Bikin makanan, minuman, itu kan? Kasih jamu para tamu. Nah, sebagai wujud tasyakur bin ni'mah. Kenapa disunnahkan syukuran? Dikarenakan pernikahan itu adalah anugerah yang sangat hebat. Ayo syukuran kepada Allah. Bahkan disunnahkan syukurannya juga nyembelih domba. Itu sunnah, nyembelih domba. Ya. Subhanallah. Bahkan orang yang diundang, gitu kan, dalam walimah pernikahan, Masya Allah, sampai-sampai wajib mendatanginya. Dosa kalau kita diundang dalam walimah pernikahan saudara kita muslim, lalu kita tidak mendatanginya, dosa. Tanpa uzur, tanpa alasan-alasan, umpamanya yang ditolerir oleh agama, kita nggak datang, dosa. Itu walimah pernikahan. Beda dengan walimah nikah. Kalau diundang dalam acara walimah nikah tidak dosa kalau tidak datang. Tapi kalau walimah nikah, kan? Kali lagi, kalau walimah khitan, ya, kita diundang lalu kita nggak bisa hadir, nggak hadir sengaja, tidak jadi dosa. Tapi kalau walimah nikah, ya kan, kita tidak hadir dengan sengaja tanpa uzur, dosa bagi kita. Subhanallah. Kenapa? Ini karena ada kaitan dengan besarnya anugerah pernikahan. Di mana kita pun juga harus ikut bersyukur kepada Allah ketika saudara kita muslim mendapatkan anugerah rumah tangga, anugerah pernikahan ini. Masya Allah. Sehingga pernikahan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diiklankan. Rasulullah bersabda, "A'linu hadzan nikah." Iklankan oleh kalian pernikahan ini. Fa inni la ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan, ya, umatku yang menikah, yang berumah tangga, akan aku bangga-banggakan di hadapan umat para rasul terdahulu kelak. Nanti di akhirat, setiap umat Rasulullah SAW yang melaksanakan pernikahan akan dibangga-banggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Masya Allah. Dan nikah menjadi faktor penyebab lahirnya keturunan yang beriman. Karena orang tuanya mukmin, anaknya mukmin, cucunya, buyutnya mukmin. Dengan pernikahan dua orang yang mukmin akan lahir banyak hamba-hamba Allah yang beriman, yang menyembah kepada Allah. Makmurlah Indonesia, kan? Makmurlah dunia, kan? Dengan apa? Dengan peribadahan, penyembahan, kan? Dari banyaknya orang-orang yang beriman, yang lahir dari orang tua yang beriman. Subhanallah. Maka di dalam ajaran Islam, dan hukum yang mengatur kepada urusan pernikahan, urusan rumah tangga itu seperempatnya dalam agama. Agama ini dibagi empat, ya. Satu, urusan yang berkaitan dengan ibadah, seperempat. Seperempat yang berurusan dengan
muamalah, seperempat kan yang berkaitan dengan munakahat, urusan pernikahan, seperempat kan berhubungan dengan urusan jinayat, kriminal. Dan Allah, maka kita sekarang hadir dalam acara ini, di samping kita mencari ilmu, hadir dalam majelis zikir, majelis sholawat, majelis doa, kita juga hadir ikut bahagia ya, dengan kebahagiaan saudara kita ya, Kang Aden dan Neng Sri ya, dan kebahagiaan orang tuanya, karena orang tua akan bahagia ketika anaknya ya bisa berumah tangga, pasti orang tuanya akan bahagia. Nah, kita doakan di akhir pertemuan ini, mudah-mudahan ini pengantin baru oleh Allah Ta'ala dikumpulkan dalam keberkahan, dikumpulkan dalam segala kebaikan, dohirnya, batinnya, dunianya, akhiratnya, dan dikasih keturunan yang soleh dan soleha ya, dikabulkan doanya oleh Allah. Dan kita pun juga sama, semua yang berumah tangga dan yang belum berumah tangga, semoga kan Allah kasih pasangan hidup yang soleh, yang soleha ya, pasangan hidup yang abadi, yang penuh dengan kebahagiaan dari dunia sampai surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa kita melalui majelis ini. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan Allah menjauhkan kita dari segala keburukan, dari segala musibah, dari segala wabah, dari segala penyakit. Yes, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dari kejahatan makhluk yang jahat, dan dari buruk-buruknya takdir. Dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan keagungan surah Al-Fatihah. Amin. Sekian ya, yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.